Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Mungkin kita pernah mendengar istilah naql, an-naql. Apakah itu? Mungkin sebagian kita memahami kata pada surah Al-Hujurat ayat ke-11, bi'salismu, itu dengan sebutan istilah naql. Naql, sebenarnya naql ini adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya yang bersukun. Namun yang harus kita ingat bahwa hamzahnya harus hamzatul qata'. Jadi, huruf bersukun ketemu dengan hamzatul qata' dengan syarat-syarat yang lainnya memungkinkan dipindahkan harokatnya ke huruf bersukun sebelumnya. Misalnya waktu membaca man amana menjadi mana-mana. Man amana, hamzah berharokat fathah dipindahkan harokatnya ke nun yang bersukun. Mana-mana. Fil ardi, misalnya dibaca fil ardi, memindahkan harokat hamzah fathah ke lam bersukun. Dan hamzahnya hamzatul qata'. Ini disebut dengan naql. Naql ini tidak dijumpai dalam riwayat Hafs, yang mungkin kita jumpai di riwayat Warsh dari qiraat Imam Nafi'. Jadi, misalnya tadi fil ardi dibaca fil ard, atau man amana dibaca mana-mana, ini hanya ada di riwayat Warsh atau mungkin di riwayat Khalaf ketika waqaf pada kata-kata yang memungkinkan untuk dinaql. Namun yang kita ingat di Hafs bukan naql. Lalu tentang bi'salismu, apakah dia naql? Apakah syarat naql terpenuhi? Yang harus kita ingat bahwa syarat di antara syarat-syarat naql adalah hamzahnya harus hamzah qata'. Sedangkan di kata alismu, di kalimat bi'salismu, itu hamzahnya hamzatul wasl. Hamzah di alismu setelah lam bersukun itu hamzatul wasl. Sehingga tidak bisa disebut sebagai naql. Ini sebenarnya adalah pertemuan dua sukun, yaitu sukun di lam ta'rif bertemu dengan sukunnya sin ismu. Nah, sebelum huruf sin ada hamzatul wasl. Hamzatul wasl di tengah-tengah kalimat tidak dianggap. Maka terjadilah kasus pertemuan dua sukun. Sukunnya lam bertemu dengan sukunnya sin. Secara kaidah pertemuan dua sukun, sukun yang pertama diberi harokat. Sebagian besarnya harokatnya kasroh. Nah, di sini al kemudian ketemu ismu. Ismu itu hamzahnya hamzatul wasl. Sehingga bacaannya menjadi lismu. Alismu. Jadi kasrohnya lam itu bukan naql. Bukan pemindahan harokat hamzah ke lam bersukun. Karena hamzahnya hamzatul wasl. Kalau hamzahnya hamzatul qata', maka bisa disebut sebagai naql. Namun di sini hamzahnya hamzatul wasl, maka di sini disebut dengan penerapan qaidatul tiqa'is sakinain, kaidah pertemuan dua sukun. Jadi bi'salismu secara istilah bukan naql. Nah, secara bacaan sama hasilnya, tapi secara pengistilahan yang mungkin perlu diluruskan. Jadi, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismul fusuq. Ini istilahnya penerapan kaidah pertemuan dua sukun, bukan naql. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.